Selamat datang di PH Gengsi. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, di video ini aku mau nge-review sebuah buku yang berjudul Ketika Film Pendek Bersosialisasi. Buku ini ditulis oleh Gatot Prakoso dan diterbitkan oleh Yayasan Layar Putih pada tahun 2001. Sedikit tentang Gatot Prakoso, beliau merupakan alumnus mahasiswa IKJ dan berhasil menamatkannya pada tahun 1981. Setelah lulus, beliau sempat menjadi pengajar di kampusnya pada bidang animasi dan tata visual. Beliau sendiri mulai aktif pada dunia perfilman sejak tahun 1975 dan menghasilkan kurang lebih 40 film pendek yang sudah pernah diputar festival film dan berbagai forum internasional. Pertama kali aku melihat buku ini sebenarnya kurang tertarik karena sangat minim gambar dan font yang digunakan itu sangat kaku dan terlihat sangat formal. Jadi pas pertama aku melihat buku ini tuh kesannya pasti buku ini dibaca membosankan, ngantuk, ya males saja gitulah pokoknya kalau dibaca. Tapi buku ini sendiri untuk dibawa kemana-mana itu enak karena ukurannya kecil, ini sekitar ukuran kertas A5 kalau nggak salah. Jadi enak kalau dibawa kemana-mana dan nggak banyak makan tempat karena ukurannya kecil. Untuk tebalnya sendiri sekitar mungkin kurang lebih 1 cm dan ukuran kertasnya itu A5, jadi enak kalau dibawa kemana-mana ya. Di dalam bukunya juga ini kebanyakan hanya tulisan-tulisan, hanya ada beberapa gambar dan itu nggak banyak. Habis aku lihat buku ini, terus akhirnya aku coba buka dan baca. Awalnya aku kira buku ini tuh cuma ada satu pembahasan atau topik, dan ternyata pas aku lihat ada 19 topik yang dibahas dan itu topiknya berbeda-beda, mulai dari perkembangan film hingga festival film. Salah satu topik atau pembahasan yang ada di dalam buku ini yaitu pengaruhnya film pendek terhadap dunia pertelevisian, contohnya pada program MTV. Banyak yang memperlihatkan adegan-adegan ekstrim, contohnya video klipnya Peter Pan yang berjudul Walau Habis Terang. Di situ terdapat adegan Ariel yang kedua tangannya diikat lalu diseret menggunakan pick up sampai berdarah. Mungkin salah satunya itu. Secara penulisan, buku ini dibilang terlalu banyak tipu, baik secara penulisan dan bahasa, dimana yang seharusnya kalau memang mau menggunakan bahasa formal dari awal sampai akhir gunakan bahasa formal. Contohnya kata image itu kan kalau dieja IMAGE, namun di buku ini ditulisnya IMEJ. Perkembangan film pendek Indonesia tentunya tidak luput dari peran penting tokoh seperti Garuda Nugroho, Nanang Istiabuti, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka juga ikut andil terbitnya majalah yang didirikan oleh anak muda pencinta film yang bernama Cinema Society. Majalah ini dijual dengan harga 5 ribuan dan laris dibeli oleh anak-anak muda yang tertarik dengan film-film bagus. Selain itu juga banyak cara yang dilakukan oleh para pegiat film untuk menyebarkan film-film pendek di Indonesia, seperti melakukan sinema ngamen, kemudian pemutaran-pemutaran alternatif seperti pemutaran portable. Sinema ngamen sendiri yaitu kita mempertontonkan film di dalam gerbong rel kereta api, di mana setiap gerbong itu kan ada seperti televisi. Nah, di situ para pecinta film melakukan pemutaran melalui televisi-televisi yang ada di gerbong film tersebut. Selain melakukan pemutaran, mereka juga melakukan diskusi jika memang keadaan atau kondisinya memungkinkan. Sinema ngamen itu sendiri dicetuskan oleh mahasiswa IKJ, Unpad, Perbanas, dan beberapa universitas lainnya yang juga ikut dalam melakukan penyebaran film pendek di Indonesia.
Ngomong-ngomong tentang penyebaran film pendek di Indonesia, beberapa bulan lalu aku juga sempat melakukan pemutaran film bersama teman-teman, walaupun itu sebagai tugas praktek UTS dan UAS sebelum era pandemi. Itu juga sempat ada pemutaran di kampus, itu di aula. Pemutaran itu sama untuk tugas UAS juga, itu dilakukan oleh kakak tingkat, tentunya sebelum masa pandemi ini. Untuk kalian yang ingin tahu tentang informasi-informasi baik itu dalam dunia film maupun di luar film, kalian bisa baca-baca buku. Banyak informasi yang kalian dapat kalau kalian mau baca buku, salah satunya ya ini. Ketika film pendek bersosialisasi, aku pun baru tahu kalau ternyata dunia perfilman itu sangat mempengaruhi. Mungkin program MTV sekarang sudah nggak ada dan lebih beralih ke YouTube mungkin kali ya, karena kalau di televisi sekarang banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati. Mungkin segitu videoku tentang review buku ketika film berpendek. Sorry kalau uh, ngomongku belibet, nggak terstruktur, karena jujur aku baru kali ini bikin video untuk review buku. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.